Selamat siang, salam sejahtera. Saya Vivianus Nandung SPD, merupakan salah satu guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PT2 tahun 2022 MPTK Universitas Gunawarman. Hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan ujian praktik pembelajaran dengan materi pokok sikap yang sesuai dengan buku di kelas 11 dengan menggunakan model pembelajaran tim Pearson. Selamat menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semuanya tadi sudah sarapan pagi atau belum? Sudah, Pak. Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap, Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa untuk memulai pembelajaran. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Sama-sama salam Maria. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Oke, terima kasih Tio. Silakan duduk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, Pak. Ri, alasannya? Sakit. Alasannya sakit. Oke. Tapi sebelum itu kalian berdiri lagi. Saya mau periksa kerapian kalian. Sudah rapi atau enggak? Oke, sudah rapi. Tapi sebelum kalian duduk, kita nyanyikan dulu lagu wajib ya, supaya lebih semangat pembelajaran kita hari ini. Kita nyanyikan lagu wajib nasional. Sudah tambah semangat? Ya, Pak. Oke, silakan duduk. Oke, hari ini kita akan memulai pertemuan kita yang terakhir. Pertemuan kita yang terakhir itu tuh materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah sikap yang sesuai dengan hukum. Sikap yang sesuai dengan hukum. Oke. Namun sebelum itu saya akan menanyakan, masih ingat materi sebelumnya? Masih? Apa materi sebelumnya? Peran peradilan Indonesia. Oke, sistem hukum dan peradilan Indonesia. Subtopiknya peran lembaga peradilan di Indonesia. Apa saja lembaga peradilan? Agama, apa lagi? Militer, apa lagi? Mahkamah Konstitusi. Satu lagi apa? Lembaga peradilan umum. Oke. Namun sebelum itu saya tanya, apa sih peran lembaga peradilan umum? Ada yang bisa menjawab peran lembaga peradilan umum? Ayo. Oke, itu peran lembaga peradilan umum ya. Di lingkungan peradilan umum, jadi lingkungan peradilan umum ini mengatasi masalah atau mengadili di wilayah berkaitan dengan masalah-masalah pidana dan juga masalah-masalah perdata. Dia menjadi pengadilan tingkat pertama dan juga tingkat banding. Itu lingkungan peradilan umum. Kedua, ada peran dari lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama. Siapa bisa menjawab di lingkungan peradilan agama? Angkat tangan, ya, Putri.
Kalau untuk di peradilan agama, mereka itu bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dan juga itu masalahnya itu di berbagai bidang seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Untuk lembaga peradilan agama ini lebih dikhususkan kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam. Nah, sudah disebutkan di dalamnya itu ada terkait dengan warisan, kemudian perceraian, hak waris anak. Nah, itu diselesaikan di lembaga peradilan agama. Jadi itulah peran dari lembaga masing-masing. Saya harap kalian bisa ingat materi sebelumnya, karena nanti kita masuk ke materi selanjutnya itu adalah bagaimana sikap yang harus sesuai dengan hukum. Materi selanjutnya kita sudah bicara lembaganya, lalu kita akan bicara tentang bagaimana sikap yang harus kita lakukan supaya tidak berhadapan dengan lembaga-lembaga ini, atau semuanya mau dihukum. Tidak baik. Oleh karena itu kita akan bahas bagaimana sikap yang sesuai dengan hukum sehingga kita tidak akan berhadapan dengan lembaga-lembaga peradilan hukum. Oke, baik. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya supaya kalian lebih mudah memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi nanti kalian akan dibimbing melalui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, seperti yang saya tampilkan di depan Anda di slide ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, nanti saya akan menampilkan gambar. Kalian akan menganalisis perilaku yang sesuai dengan hukum itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan berbangsa dan bernegara. Dan nanti kalian akan melihat bagaimana perilaku yang sesuai dengan hukum. Tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua, kalian akan membaca dari berbagai sumber. Kalian kan bawa HP, bawa HP masing-masing. Ada buku pelajaran di depan kalian masing-masing. Kalian akan membaca dan mencari dari berbagai sumber sikap-sikap yang atau perilaku yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan berbangsa dan bernegara, dan terakhir adalah lingkungan sekolah. Oke? Kemudian yang terakhir, nah dalam pembelajaran ini nanti saya akan menggunakan metodenya itu PBL, dan juga ada metode think pair share. Think pair share itu artinya kalian akan berpasangan. Kalian akan melakukan diskusi secara berpasangan. Nah, dalam diskusi kalian akan mencari tahu bagaimana sanksinya juga yang akan dibuat di sana. Oh iya, Pak. Sanksinya. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas secara berpasangan. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ini supaya Anda bisa mengetahui atau Anda bisa menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan hukum dan menjauhi sikap-sikap yang tidak sesuai dengan hukum, sehingga seperti yang saya jelaskan tadi, kalian terhindar dari lembaga-lembaga peradilan yang sudah sebutkan tadi. Jangan sampai kalian melakukan tindakan pidana, kemudian nanti kalian masuk ke lembaga peradilan umum, diadilinya di situ. Oke, bisa? Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, baik, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di kesempatan yang pertama saya sudah menampilkan sebuah gambar di sini. Silakan kalian menganalisis. Ini adalah gambar seperti ini. Kita mulai dari gambar yang paling pojok kiri. Pojok kanan dan pojok kiri. Gambar apa itu? Ya, karena Tio yang pertama, Tio. Seorang anak yang menghargai orang tuanya. Seorang anak yang menghargai orang tuanya. Cara menghargainya bagaimana dengan cara menghargai? Memberi salim atau mencium tangan. Oke, kemudian yang kedua, gambar yang kedua. Ini gambar apa ini? Jangan malu ya, Josi. Seorang siswa yang sedang membantu. Seorang siswa sedang membantu
Seorang wanita yang membawa sepeda atau sedang mengalami kesusahan. Oke, gambar yang ketiga apa? Indri. Seorang siswa menghormati sesama teman. Seorang siswa menghormati sesama temannya atau menghormati temannya yang lain. Yang gambar keempat itu Felix tadi sini sudah sama. Siswa yang melewati zebra cross dan menaati aturan lalu lintas. Oke, siswa yang menaati tata tertib di jalan raya dengan berjalan di zebra cross, yang berjalan di zebra cross. Kemudian pengendara juga tidak melewati zebra cross. Jadi pada yang gambar yang pertama itu sikap apa itu? Sikap positif atau sikap negatif? Sikap positif berarti sikap yang taat terhadap orang tua. Kemudian yang kedua gimana? Di lingkungan masyarakat. Oke, yang ketiga di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat di lingkungan berbangsa dan bernegara. Ini adalah beberapa contoh sikap yang taat terhadap hukum yang terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, berbangsa dan bernegara. Dan masih banyak lagi, masih ada lagi selain contoh yang saya tampilkan ini masih ada lagi. Oke, saya kasih kalian waktu 3 sampai 5 menit kalian mencari apa sikap positif yang harus kalian tampilkan di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan masyarakat, dan juga di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Saya kasih waktu 3 sampai 5 menit. Tapi supaya kalian jangan semuanya mencari dan tidak memperlambat waktu, saya akan membagi supaya lebih gampang. Nanti di beres ini kalian mencari bagaimana sikap yang taat terhadap hukum di lingkungan keluarga. Ini sikap yang taat terhadap hukum di lingkungan sekolah. Ini sikap yang taat terhadap hukum di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir lingkungan berbangsa dan bernegara. Saya kasih waktu 3 sampai 5 menit. 3 menit atau 5 menit? 5 menit. 2 contoh, kamu cari 2 contoh. Kalian bisa gunakan. Silakan. Coba cari atau lihat di buku pelajaran apa saja sikap-sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan masing-masing yang sudah saya bagikan. Silakan. Sudah? Silakan dicari. Sudah dapat jawabannya? Sudah. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tadi sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama itu melaksanakan ibadah tepat waktu. Yang kedua menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan lain-lain. Oke, dalam lingkungan keluarga yang pertama adalah harus beribadah, rajin beribadah. Sudah punya KTP, jangan hanya sampai agamanya agama KTP itu. Harus rajin beribadah. Itu sikap positif atau negatif? Positif. Kemudian yang kedua, menghormati sesama anggota keluarga. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Ayu. Ya, apa seorang jawaban Anda? Yang pertama itu mematuhi perintah orang tua, dan yang kedua melaksanakan aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh keluarga. Oke, yang paling penting adalah mematuhi perintah orang tua. Siapa yang sering melawan orang tuanya? Oke, harus mematuhi perintah orang tua. Itu sikap positif atau sikap yang kita berhadap di lingkungan keluarga. Penting sekali. Banyak pahala yang kalau Anda menaati perintah orang tua, banyak rezeki. Oke, yang kedua tadi harus punya sikap optimis dan punya komit terhadap peraturan yang sudah dibuat bersama. Kalau Bapak bilang jam belajar jam 7 sampai jam 8, jangan lagi kamu buat yang lain. Ya, oke, bisa? Ya. Jangan main HP.
Oke, itu jawaban dari lingkungan keluarga. Kita bukan dulu jam. Sekarang masuk ke lingkungan sekolah. Apa jawaban atau sikap positif yang bisa Anda berikan di lingkungan sekolah terkait dengan sikap yang taat terhadap? Yang pertama itu tidak menyelesaikan saat sedang ulangan. Yang kedua, tidak terlambat datang ke sekolah. Kalau mengerjakan ulangan harus jujur. Jangan lihat sana lihat sini. Oke. Yang kedua, ikuti aturan yang ada di sekolah. Datang di sini jam berapa kamu sudah harus sampai di sekolah? 6.45 sudah harus di sekolah. Itu juga terjadi di sekolah. Yang ke berikut ada jawaban dari Felix. Yang pertama itu memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Yang kedua, mengikuti pelajaran sesuai dengan daftar yang berlaku. Oke, memakai pakaian seragam. Ada yang pernah dihukum karena tidak memakai atribut yayasan? Nah, itu salah satunya. Jadi sikap yang harus kami tunjukkan adalah memakai pakaian yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang kedua, Mengikuti pelajaran sesuai dengan daftar yang berlaku. pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Jangan tiba-tiba kamu di tempat lain sudah mulai pelajaran. Oke? Itu dari lingkungan sekolah. Tepuk tangan dulu untuk pilihan. Kemudian yang ketiga, di lingkungan masyarakat, sikap positif yang bisa kalian tunjukkan. Karena dari depan yang pertama kita mulai dari belakang. Oke, supaya adil. Ya, mulai dari Dio. Lebih ke menghargai kepercayaan dan agama yang dianut oleh orang lain. Oke, menghargai agama atau kepercayaan yang dianut oleh orang lain. Menghargai dan menghormati. Yang kedua, Mas Arif. Menghormati dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Oke, menghormati dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Karena kita di Indonesia terdiri dari masyarakat yang beragam. Jadi perlu ada sikap toleransi. Tadi sudah sebut tadi menghormati agama orang lain. Kita punya 6 agama di Indonesia. Harap itu bisa kalian tunjukkan soal bagaimana menjaga toleransi. Oke, bagus sekali Tio. Sekarang yang berikut, Indri, ada? Iya, Pak. Ya. Yang pertama, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, yang kedua, Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Sering kalian lakukan toh di lingkungan kalian masing-masing. Sering. Hebat ya. Terus. Oke, yang terakhir, Putri masih ada lagi? Oke, apa? Yang pertama itu menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. Menghormati keberadaan tetangga di sekitar tempat kita tinggal. Apalagi? Lalu tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan. Oke, selalu memberikan rasa aman, tidak memberikan atau menimbulkan perilaku yang membuat kekacauan. Dan kamu jadi provokator. Intinya sikap positif yang harus kalian tunjukkan adalah yang pertama itu harus menyadari bahwa ada orang lain di sebelah Anda, tetangga Anda. Oke? Kemudian harus selalu memberikan rasa aman kepada sesama supaya jangan sampai tetangga itu merasa risih tinggal. Oke? Tepuk tangan dulu untuk yang terakhir, lingkungan berbangsa dan bernegara. Kita mulai dari Josi. Apa yang bisa kamu berikan jawabannya? Yang pertama, menjaga dan merawat fasilitas negara. Menjaga dan merawat fasilitas negara. Fasilitas negara itu seperti apa saja? Taman kota, apalagi? Bisa ada? Halte bus, nah, itu fasilitas negara dibangun dengan uang negara. Oke. Terus bisa lagi? Nah. Yang kedua itu membuang sampah pada tempat. Membuang sampah pada tempatnya. Harap ini diingat ya. Membuang sampah pada tempat. Oke, bagus dari Josi, dari Mawar. Membayar pajak tepat waktu. Iya sih, ini memang kalian masih pelajar, jadi bukan kewajiban kalian untuk membayar pajak. Tapi kamu harus mengingatkan orang tua Anda untuk selalu taat membayar pajak. Contohnya pajak apa? Pajak kendaraan bermotor. Dua, Membayar retribusi parkir. Biasa kalau kalian ke tempat-tempat umum itu ada namanya retribusi parkir. Jangan lupa untuk membayar itu. Tepuk tangan dulu untuk Josi dan Ija.
Tapi walaupun kalian masih agak kebingungan soal sikap positif yang sikap yang sesuai dengan hukum, tapi kalian sudah bisa menjawab. Itulah contoh-contoh dari sikap yang harus kalian tampilkan atau kalian tunjukkan yang berkaitan dengan kalian harus menaati hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Kemudian saya akan membawa kalian pada sikap yang lain. Selain sikap positif, ada juga sikap negatif. Mengapa demikian? Karena setiap orang juga punya kepentingan. Felix punya kepentingan, Josie punya kepentingan, Putri punya kepentingan, Krisa juga punya kepentingan. Nah, ketika semua kepentingan itu saling bertemu, berhadapan, maka yang terjadi itu adalah kekacauan. Karena masing-masing mempertahankan kepentingannya sendiri, pasti ada kekacauan. Dan juga pasti ada sikap-sikap negatif yang akan ditampilkan karena kepentingan-kepentingan itu. Oleh karena itu, saya akan membagi kalian dalam bentuk kelompok tetapi berpasangan. Seperti penjelasan saya sebelumnya tadi, kalian akan berpasangan, kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan apa saja sikap-sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Apa saja sikap-sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Pasangan yang pertama itu Putri dengan Josie. Silakan ambil tempat di paling depan. Di paling depan, Putri dengan Josie. Ambil pasangan tempat di paling depan karena kalian berpasangan. Yang kedua, Krisa dengan Felix. Silakan ambil tempat. Yang ketiga, siapa? Yang ketiga. Siapa yang ketiga? Oh, ya yang ketiga. Ya sama Ayu. Oke, itu kelompok pasangan yang ketiga. Pasangan yang keempat, Indri sama Tio. Silakan ambil. Dan yang terakhir ada sendiri seorang cewek sendiri, dia di paling belakang. Tidak apa-apa ya. Pasangan Anda tidak datang karena berhalangan, jadi Anda sendiri. Oke? Silakan Anda mencermati dulu nanti RKPD yang akan saya bagikan. Saya akan membagikan RKPD. Kalian akan mencermati apa sikap-sikap yang tidak sesuai dengan hukum atau sikap-sikap yang tidak taat hukum, sikap-sikap negatif seperti itu. Kalian akan mengerjakan RKPD. Saya akan membagikan RKPD. Kalian akan mengerjakannya. Saya akan memberikan waktu 30 menit. Kalian mencari sikap-sikap yang tidak taat dengan hukum, lalu kalian akan mempresentasikannya di depan kelas secara berpasangan. Dan nanti kelompok yang lain, pasangan yang lain akan menanggapi atau memberikan tanggapan atas presentasi yang kalian sampaikan. Bisa dipahami? Saya akan membagikan RKPD. Yang pertama, kelompok pertama ada Putri sama Josie. Oh ya, sebelum itu, supaya materi ini tidak bias, maka saya akan membagikan LKPD itu berdasarkan sikap-sikap yang ditampilkan di dalam lingkungannya masing-masing. Nah, kelompok satu saya akan membagikan LKPD sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Nanti kelompok dua saya akan memberikan LKPD sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah. Kelompok tiga akan mengerjakan sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat. Kelompok terakhir kalian akan membahas tentang sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara. Akan membahas tentang bagaimana sanksi ketika sikap negatifnya sudah dilakukan atau sudah ada, pasti ada sanksi yang akan diberikan. Oke? Oke. Dengan keluarga. Oke. Kemudian lingkungan sekolah. Kemudian lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat lingkungan apa? Berbangsa dan bernegara. Hukum.
Saya kasih kalian waktu 30 menit untuk mencari paling kurang itu 4 contoh sikap yang tidak taat dengan hukum di lingkungan masing-masing. Bisa? Kalau merasa terlalu jauh, kalian kan sudah berpasangan, silakan. Sudah berpasangan, masih jauh. Sudah pas kok, apalagi pasangannya kan sekarang cewek sama cowok pas. Oke, perhatikan di sini dulu. Selama diskusi nanti, saya akan menilai proses kalian berdiskusi, mulai dari kerjasamanya, tanggung jawabnya, itu akan saya nilai. Jadi supaya tidak ada yang hanya duduk diam, karena laki-laki jadi biar perempuan kerja, tidak, saya akan menilai semuanya. Sehingga penilaian proses ini semuanya bisa dinilai satu persatu. Oke? Silakan dikerjakan, silakan dinilai. Lingkungan masyarakat ya, sikap yang tidak sesuai dengan hukum kira-kira menurut kalian lingkungan masyarakat itu seperti apa yang kamu dapat ini, contoh konkret yang pernah kamu temui itu seperti apa? Jadi ambil contoh konkret yang pernah kamu temui atau mungkin kamu jadi pelakunya. Jadi jangan hanya lihat kalau apakah mungkin kamu pernah menjadi pelaku lagi. Hal-hal konkret yang terjadi di lingkungan masyarakat kalian ya, di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Oke. Sekolah. Nah, ini pas nih. Yang kamu amati di setiap lingkungan sekolah ini, di setiap sudut lingkungan sekolah ini, kira-kira apa sikap yang tidak sesuai dengan yang kamu temukan di lingkungan sekolah? Entah teman kalian pernah melakukan, atau kamu pernah memergoki teman yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan hukum. Itu harus kamu tulis. Jadi hal konkret itu. Oke, yang kamu temukan. Oke. Sudah hampir 30 menit ini. Saya pikir kalian sudah bisa menjawab. Oke, kesempatan yang berikut sekarang kalian masing-masing dalam pasangan Anda akan mempresentasi di depan hadapan. Oke, bagaimana sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan negara, dan yang terakhir apa sanksinya kalau sikap itu kalian lakukan dalam kehidupan dalam lingkungan tadi. Oke?
Oke, kita persilakan kelompok 1. Kita tepuk tangan kelompok 1, silakan maju. Oke. Silakan presentasi. Ya, pas ya. Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok ini. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya Putri dan teman saya Josi akan mempresentasikan tentang perilaku yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Perilaku yang pertama itu seperti mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, selalu mengabaikan nasihat orang tua. Dan yang ketiga, berkata kasar kepada orang tua. Yang keempat, tidak saling menghormati terhadap sesama anggota keluarga. Yang kelima, tidak melaksanakan ibadah tepat waktu. 6. Melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati dalam keluarga. Baik, itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya itu, berikan salah satu contoh konkret mengabaikan perintah orang tua dan menurut Anda apa alasannya? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Pada hari ini saya akan menjelaskan contohnya. Contohnya itu ketika orang tua menyuruh anak-anak untuk belajar, tetapi anak-anak malah lebih memilih untuk bermain game atau berkumpul dengan teman-temannya. Alasannya itu karena anak tidak punya rasa peka terhadap suruhan orang tua dan lebih sibuk ke dunia media sosial atau bermain dengan teman-temannya. Oke, itu jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok ini dulu. Masih ada saya. Oke, jadi sikap yang tidak sesuai dengan hukum itu yang pertama itu mengabaikan perintah orang tua. Oke, itu sikapnya. Apa sanksinya menurut Anda? Jadi kelompok 1 ini melanggar norma kesopanan dalam keluarga dan sanksinya itu kesalahan, terus cemoohan, terus dapat menyusuan dari yang sikap. Oke, kalau misalkan Anda mengabaikan perintah orang tua, maka yang terjadi sanksi yang Anda dapat adalah yang pertama itu celaan. Ya, Anda akan merasa malu juga. Anda akan dihindari oleh orang banyak. Anak ini tidak mengikuti perintah orang tuanya. Untuk apa dengan dia? Ya, dikucilkan dari masyarakat dia. Itu sanksi. Dan sanksinya memang tidak tegas. Tetapi secara sosial itu sangat terasa sekali ketika anak itu dijauhkan dari pergaulannya karena sikapnya seperti mengabaikan perintah orang tua. Apakah Anda pernah melakukan itu? Tidak. Oke, semoga tidak. Oke, tepuk tangan untuk Putri dan Tiga lagi. Silakan kembali ke tempat duduk. Kemudian pasangan yang kedua ada Krisa dan juga Felix. Silakan di depan. Ini dari lingkungan sekolah. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Oke, waduh ini pikirannya melayani semua ya. Padahal sudah berpasangan. Saya pikir sendiri-sendiri. Ulang, silakan berikan salamnya. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi, Krisa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang perilaku yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah. Yang pertama itu tidak sama sekali menghormati guru. Yang kedua, selalu mengejek murid lain. Yang ketiga, terlalu sering bolos. Yang keempat, tidak mematuhi peraturan sekolah. Dan yang kelima, tidak membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan ya dari Mawar. Tadi dari kelompok 2 menjawab bahwa ada siswa yang mengejek anak di sekolah dan itu masih bullying. Menurut kelompok, apa penyebab masih adanya bullying di sekolah? Oke, menurut ini mengejek itu termasuk salah satu contoh bullying atau bully di perundungan bahasa Indonesia. Perundungan di sekolah. Nah, menurut Anda mengapa hal ini sering terjadi atau masih terjadi di lingkungan sekolah? Silakan berikan tanggapan. Kasus
berusaha untuk menyindir orang cuma satu ya. Oke, masih ada lagi? Ya, Felix. Jadi masih ada kelompok, contohnya itu masih ada kelompokan di dalam lingkungan sekolah seperti kelompok kaya, cantik atau ganteng, jenis kelamin, sesama suku, sesama komunitas maupun sesama siswa yang merasa pintar atau mampu di dalam kelas. Oke, itu jawabannya. Apakah ini pernah kalian rasakan seperti ini? Pernah, Pak. Pernah. Misalkan ada kelompok yang kaya, Ada yang komisi. mereka menindas orang-orang yang tidak seperti mereka atau orang-orang yang tidak berada. Masih Anda temukan di sekolah? Masih. Masih? Masih ada. Kelompok cantik dan ganteng masih ada geng-geng seperti ini? Ada. Ada? Ini tidak terasa di sini mungkin ya, pas ikut kata besar itu sangat terasa. Oke. Terus kelompok apa lagi tadi? Kelompok pandai tadi, orang yang pandai itu selalu mengejek orang-orang yang tidak bisa menjawab kalau diberikan pertanyaan oleh guru. Masih ada seperti itu? Masih ada? Masih ada juga. Kemudian ada apa lagi? Ada musik tadi sudah ya? Terus apa lagi? Tidak lagi. Oh, suku Isme. Putri dan Josi dari suku yang sama mengejek Risa dan Felix dari suku yang berbeda karena mungkin suku mereka yang ini dianggap tidak layak ada di sekolah ini atau seperti apa. Itu masih ada di sekolah ini atau tidak? Masih ada ya? Mengejek suku masih ada tuh? Iya. Ada kadang-kadang masih. Perbedaan agama juga. Apakah masih ada juga? Ada. Mengejek karena agama masih ada juga ya? Untuk kita wilayah Indonesia Timur memang tidak terlalu terasa sekali. Tapi di lingkungan lain di luar Indonesia Timur itu sangat terasa sekali soal bagaimana agama-agama itu tidak ada toleransi dalam beragama. Sehingga masih ada sikap bully atau tidak sukaan terhadap agama. Oke, tepuk tangan untuk Risa dan Felix dari lingkungan sekolah. Oke, sanksinya kita kembali ke ibu yang di belakang. Sanksinya apa? Menurut Karena ini melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, maka mendapat teguran dari sanksinya itu mendapat teguran dari guru. Dan ketika siswi atau siswa yang sering melakukan melanggar aturan sekolah dan sering bolos itu nanti akan mengajukan suatu pernyataan di sekolah dan kepada orang tua. oke, kalau kalian sering melanggar peraturan sekolah, maka yang pertama akan diberikan teguran oleh guru, itu sanksinya. Yang kedua, kalau terlalu sering melakukan tindakan pelanggaran itu akan diberikan surat pernyataan. Kemudian yang terakhir, kalau masih tetap seperti itu, maka mungkin bukan di sini tempatnya untuk dibina. Oke? Tepuk tangan untuk Risa dan Felix sekali lagi. Demikianlah diskusi dan presentasi kita hari ini. Itu adalah materi yang kita bahas pada hari ini, berkaitan dengan sikap yang taat hukum atau perilaku yang taat hukum, dan juga perilaku yang tidak taat hukum dan apa sanksinya. Sudah disebutkan dan sudah dijelaskan oleh kalian. Dari materi ini silahkan kalian berikan kesimpulan. Ada yang mau kasih kesimpulan mengenai materi hari ini? Saya persilahkan. Risa. Jadi kesimpulan dari materi hari ini itu kita harus selalu berperilaku sesuai dengan hukum agar terciptanya kedamaian dan keharmonisan. Oke, jadi kita harus berperilaku sesuai dengan hukum supaya terciptanya rasa kedamaian dan situasi yang harmonis. Bagus ya, tepuk tangan dulu untuk saya. Masih ada lagi? Terus. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, kita harus menjauhi sikap-sikap tidak taat pada hukum untuk kebaikan diri kita sendiri dan sesama. Oke, kita harus menjauhi sikap-sikap tidak taat pada hukum supaya kehidupan kita itu akan menjadi aman dan tentram. Oke, yang terakhir adalah refleksi kita. Kita ambil refleksi
tidak perlu jauh-jauh. Sebagai seorang pelajar, setelah kita mempelajari, apakah bolos itu adalah suatu perbuatan yang baik? Tidak. Apakah Anda perlu bolos? Tidak. Anda harus menaati peraturan sekolah. Yang kedua, apakah Anda harus melawan perintah guru? Tidak, Pak. Yang harus Anda lakukan adalah menghormatinya dan juga mengikuti nasihat yang diberikan. Siapa? Tidak mungkin ada guru yang memberikan nasihat yang mengingkar juga. Kemudian sebagai siswa, Anda juga harus menaati semua peraturan yang ada di sekolah. Datang jam 6.45 sudah di sekolah. Jangan nanti tiba-tiba jam 8 baru satu orang masuk. Dengan alasan, Pak, saya punya bahan periksa. Padahal karena bangun kesian, malamnya bermain game. Sikap-sikap ini yang harus kalian hindari dan harus kalian pertahankan adalah tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita paham semua tuh? Sudah paham. Saya harap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke, nah kita akan memberikan post test kepada Anda, memberikan pertanyaan kepada Anda untuk menguji sejauh mana kemampuan kalian memahami materi yang sudah kita pelajari tadi. Dan saya akan kirimkan melalui WA group. Jadi saya sudah membuat dalam Google Form. Kalian kerjakan dalam Google Form itu, kemudian nanti kirim. Bila kirim nanti akan dengan sendirinya masuk ke drive sana. Oke, silakan buka WA group kita, kemudian kerjakan soal yang sudah saya kirimkan. Oke, sudah dapat? Sudah ada? Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu kalian 2 menit. Tidak lama. Masing-masing, jangan kerjakan secara bersama, masing-masing. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Mari kita berdiri untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Baik, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, silakan beristirahat.